Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Saya sendiri Mustaqim Sitepu SPD dengan fasilitator Bapak Seri Susandi Simanung Khalid dan pengajar praktik Bapak Supriyadi. Saya Winda Yurina Tanjung SPD dengan fasilitator Bapak Ceri Susandi Simanung Khalid dan pengajar praktik Bapak Sidik. Saya Eli Hasnasi Hombing SPD dengan Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Ceri Susandi Simanung Khalid dan juga Bapak praktik saya Bapak Sidik. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa baik ya Bu ya. Baik Bu Winda, sebelum saya memulai coachingnya pada hari ini, izinkan saya juga memperkenalkan diri saya. Saya sebagai pengamat atau supervisor yang akan mengamati Ibu sebagai coach dengan coachingnya nanti ya. Baik Bu. Oke, sebelum memulai percakapannya ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, terkait dengan rubrik penilaiannya dalam observasi saya supaya Ibu tahu juga ya Bu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan saya nilai dalam proses percakapannya nanti, Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu? Oke Bu. Nah, kemudian Ibu juga sudah memiliki potensi menjadi seorang coach yang meliputi dari kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu ya, dengan menggunakan teknik rasa. Baik Bu. Oke, saya juga berharap nih Bu, dalam proses percakapan ini Ibu sebagai coachnya dapat menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke Bu? Oke Bu. Iya. Nah, itu rubrik yang akan saya jadikan acuan saya untuk menilai nanti ya Bu ya. Saya harap Ibu paham ya Bu. Insyaallah. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini, ada nih beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coach yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan Ibu? Baik Bu, kompetensi coaching yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu untuk menjadi coach yang mampu mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Tentu dengan teknik rasa. oke Bu, oke. Baik, luar biasa ya Bu ya. Berarti ada dua kompetensi nih yang akan Ibu buat. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Bu. Nah, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagaimana potensi yang mana nih yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah kemampuan atau kompetensi mendengarkan aktif Bu, supaya saya bisa lebih fokus untuk menggali potensi dari coach saya Bu. Baik Bu, memang mendengarkan secara aktif itu adalah cara agar bisa mengenali banyak hal ya Bu ya, banyak hal dari coachingnya. Nah baik Bu, pertanyaan yang terakhir nih Bu, perihal tentang indikator pencapaian. Kira-kira nih, indikator pencapaian yang mana nih yang ingin Ibu ambil dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai itu yang pertama tentu saya mampu menerapkan alur Tirta. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui atau kesulitan-kesulitan yang sedang dia alami. Oke, baik Bu, ini indikatornya sudah Ibu sampaikan terkait mengenai prosesnya. Semoga bisa tercapai ya Bu ya. Nah, hal itu juga yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, dan saya berharap juga ya Bu ya, semoga percakapan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu rencanakan. Baik Bu. Oke, siap Bu, kita mulai? Siap. Oke, kita laksanakan ya Bu. Baik Bu. Selamat siang Bu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada Pak?
Saya lihat sepertinya Bapak sedang ada masalah atau kurang bersemangat gitu. Tidak seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf Bu ya, saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Ya, tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Baik, Pak. Masalahnya apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Ya, siapa tahu saya bisa bantu. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Iya, saya ingat, Pak. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, begitu ya, Pak. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Bapak kemudian mendapat teguran dari pengawas, Pak? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Bu. Tidak serius ya, Pak. Tidak seriusnya itu maksudnya bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Sampai-sampai dikritik oleh pengawas, kalau boleh tahu, Pak. Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu, dengan kritik tersebut, bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut, Pak? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, begitu. Kalau begitu, Pak, coba saya tanya Bapak dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas Bapak? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, seperti itu. Berarti Bapak selama ini tidak menggunakan buku teks, begitu, Pak? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Oh, begitu. Sebenarnya apa yang Bapak lakukan selama ini itu sudah bagus, Pak. Hanya saja kita kan tahu bahwa karakter siswa kita itu berbeda-beda dan gaya belajarnya kan juga berbeda-beda. Lalu Pak, bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tanpa buku teks seperti yang Bapak sebutkan tadi? Betul juga ya Bu ya, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itu dia, Pak. Jadi itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar Bapak ya. Mungkin harapan dari pengawas kita kemarin itu adalah seperti ini, Pak, bahwa Bapak itu bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar siswa Bapak. Jadi supaya Bapak tidak hanya menggunakan sumber belajar yang tadi Bapak sebutkan, tapi juga menggunakan sumber belajar yaitu buku teks juga, Pak. Saya pikir ada benernya juga ya Bu ya. Iya, memang seperti itu, Pak ya. Oke, baik, Pak. Setelah Bapak bercerita tadi, bagaimana Pak perasaan Bapak sekarang? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai gitu Bu. Lalu Pak, apa sih yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Oke, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Baik, Pak. Jadi jika saya dapat menyimpulkan ya, Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu Bapak tidak menggunakan buku teks, kemudian Bapak dikritik oleh pengawas. Pengawas memperingatkan Bapak. Kemudian Bapak memberikan argumen sehingga pengawas pada saat itu merasa tersinggung dan Bapak khawatir pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Benar seperti itu, Pak? Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya ya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa melakukan refleksi dan mempersiapkan diri Bapak.
jika Bapak ditegur oleh kepala sekolah, Bapak harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi pada saat supervisi itu sedang berlangsung, apa yang Bapak alami dan apa yang Bapak dengar dari pengawas tersebut gitu. Dan pasti beliau, kepala sekolah kita, akan menyampaikan hal-hal yang positif Pak, sehingga Bapak akan lebih semangat lagi dalam mengajar. Mudah-mudahan begitu ya Bu ya. Iya Pak. Oke Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi, kemudian kedepannya apa Pak rencana Bapak? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu. Oke Pak. Lalu Pak, ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana juga dengan proses belajar mengajar Bapak ke depannya Pak? Setelah ini saya akan memakai buku teks ya Bu ya untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut gitu Bu. Oke, baik Pak. Langkah yang Bapak ambil ini sudah tepat menurut saya ya Pak ya. Dan saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan tadi. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agar khawatir takutnya salah langkah gitu Bu. Oke, jadi Bapak udah merasa lega ya Pak ya? Sudah Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Lalu Pak, dari yang Bapak rencanakan tadi, kemudian komitmen Bapak ya, apa komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Baik Pak, lalu ada tidak Pak dukungan yang Bapak butuhkan supaya Bapak bisa melaksanakan hal tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu saya rasa ide yang sangat bagus ya Pak ya. Semoga masalah-masalah Bapak dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih nyaman tanpa dihantui rasa bersalah ataupun rasa khawatir seperti sebelumnya ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak. Ya Bu. Selamat sore Bu. Sore Bu. Iya, baik Bu. Untuk coaching pada hari ini sudah berjalan sangat baik ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, karena Ibu juga sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan juga Ibu juga sudah memiliki prinsip-prinsip menjadi seorang coach, yaitu kemitraan, berproses aktif dan memaksimalkan potensi coaching. Iya, terima kasih Bu. Oke, dan juga saya juga sudah melihat juga sudah meliputi hadir secara penuh ya Bu ya, Iya Bu. mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dengan menggunakan alutsista juga, yaitu tujuan identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab sudah ada di dalam semua juga yang saya dengar tadi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Dan juga sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Baik Bu. Terima kasih. Oke Bu, untuk pertemuan hari ini sudah sangat bagus ya Bu ya. Terima kasih Bu. Untuk kedepannya saya berharap Ibu dapat menerapkannya lebih aktif lagi. Terima kasih Bu atas bantuannya. Oke Bu, selamat sore. Sore Bu.
Selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Ya, saya luar biasa Pak. Baik Pak, sebelum percakapan coaching yang kita mulai ya Pak ya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan mengamati Bapak sebagai coach untuk membantu coaching Bapak nanti ya Pak ya. Iya baik Bu. Iya, jadi begini Pak, sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terlebih dahulu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya Pak ya, supaya Bapak juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan saya nilai dalam proses percakapannya adalah Bapak sebagai coach sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach ya Pak, yaitu kemitraan, berproses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Kemudian Bapak juga sudah memiliki potensi menjadi coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Pak ya. Nah, saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ini Bapak sebagai coach nanti dapat menerapkan alur tirta Pak, yaitu yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana dan tanggung jawab ya Pak ya. Nah, itu rubrik yang akan saya jadikan acuan untuk penilaian percakapan coaching Bapak nanti ya Pak ya, dengan coaching Bapak. Bagaimana Pak? Bisa dipahami kira-kira Pak? Baik Bu, bisa saya pahami. Iya, baik. Kalau begitu, sebelum dimulai juga nih percakapan coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, untuk kompetensi coaching tadi Pak, kompetensi yang mana Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan Bapak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif Baik. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah yang pertama untuk mendengarkan aktif, lalu yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya Pak ya. Iya Bu, benar Bu. Baik, luar biasa. Nah, lalu Pak dari dua kompetensi ini Pak, coba Bapak sebutkan bagian potensi yang mana atau kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching nanti Pak. Untuk kompetensi yang spesifik Bu, yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian coaching saya dapat menjawab solusi yang tepat dalam permasalahannya Bu ya, yang sedang dihadapi. Oke, baik Pak. Memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu cara agar seorang coach bisa menggali percakapan, menggali banyak hal gitu ya dari seorang coaching. Baik Bu, baik Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak, maaf. Perihal indikator Pak. Tadi Bapak menyebutkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu ada dua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa Pak indikatornya yang menandakan bahwa Bapak sudah mencapai kompetensi ini tadi Pak? Baik Bu, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu dengan menggunakan alur delta. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ditemuinya Bu. Baik Pak, jadi dari indikator ini tadi yang Bapak sampaikan terkait prosesnya tadi, semoga bisa tercapai apa yang menjadi tujuan dari melakukan coaching ini tadi ya Pak ya. Baik Pak, hanya itu yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan kepada Bapak. Saya berharap semoga nanti percakapan coachingnya berjalan dengan lancar dan Bapak bisa mencapai peningkatan kompetensi seperti yang Bapak sebutkan tadi ya Pak ya, sesuai dengan indikator tadi. Baik Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Dapat kita mulai ya Pak ya sekarang? Baik Bu, siap Bu. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang juga Pak, kabar saya baik. Bapak apa kabar? Baik juga Ibu. Bagaimana aktivitas Ibu hari ini? Aktivitas saya luar biasa lancar ya Pak ya. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Kira-kira siang ini ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Ada sih Pak. Apa itu Bu? Ada sedikit nih Pak yang mengganjal di dalam hati saya Iya. terkait masalah sampah nih Pak. Karena sampah sih yang umum terjadi nih Pak. Belakangan ini ada beberapa anak-anak yang sering buang sampah sembarangan gitu Pak. Sementara sudah disiapkan tong sampah nih, tapi mereka
sembarangan nih buang sampah, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, gitu Pak. Baik, berarti permasalahan Ibu ingin menerapkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya? Iya betul Pak. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi Bu? Gini Pak, anak-anak di sekolah saya tuh terkadang membuang sampah itu kadang nggak ada kira-kira gitu loh Pak. Mereka sembarangan membuang sampah. Sementara kan Pak, di dalam kelas itu sudah ada tong sampah. Tapi mereka lebih sering itu buang sampah di dalam laci. Jadi lacinya itu bertumpuk dengan sampah. Bahkan ada sampai makanan-makanan yang mungkin sudah berhari-hari gitu ya Pak ya. Dia tetap mengendapnya di dalam laci. Kan bau sih Pak, mengganggu pembelajaran. Dan juga ada juga nih beberapa. Sementara di depan ruangan kelas itu sudah disiapkan tong sampah nih Pak. Tapi mereka membuang sampahnya tidak pas di tong sampah. Mereka lebih keseringan itu membuang dengan cara melempar sampah tadi Pak. Jadi sampahnya tadi dijadikan bola lah mungkin ditumpahkan terus dilempar. Taunya tidak masuk ke tong sampah tadi. Jadi kan berserak nih Pak di depan kelas. Nah, jadi yang menimbulkan bau dan segala macam lah gitu Pak. Oh, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Jadi terkait kurangnya kepedulian anak terhadap sampah itu menurut Ibu kenapa ya? Sepertinya mereka kurang paham nih Pak mengenai bahaya dari sampah. Terus mereka juga tidak tahu, mungkin ya Pak ya, mungkin mereka juga tidak tahu keuntungan apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka itu membuang sampah pada tempatnya, gitu Pak. Lalu ada lagi kira-kira penyebabnya selain itu Bu? Sepertinya nih ya Pak ya, sepertinya mereka belum punya kesadaran diri nih Pak untuk bertanggung jawab tentang kebersihan. Nah, apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid untuk tertib membuang sampah? Kalau ditanya mengenai rencana sih Pak ya, saya akan memberikan pemahaman dulu nih Pak kepada siswa-siswi saya tentang kebersihan lingkungan, dan juga memberikan arahan-arahan yang positif kepada murid-murid saya juga, agar kebersihan di lingkungan, agar mereka menciptakan kebersihan di lingkungan dan juga membuang sampah pada tempatnya tuh Pak. Dengan cara apa Ibu melakukannya kira-kira? Saya akan membuat seminar kecil-kecilan gitu Pak. Kapan Ibu mau mulainya? Sepertinya besok sudah bisa saya laksanakan lah Pak. Karena kebetulan saya juga besok masuk di kelas mereka. Baik Bu. Nah, berapa lama target yang Ibu tetapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Sekitar 1 minggu ini saya rasa cukup lah Pak. Baik Bu, saya tunggu 1 minggu ini untuk kedepannya perbaikan dari anak tersebut. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Baik Pak Kim, Iya Bu. percakapan kuncinya sudah selesai ya Pak ya? Iya. Bagaimana saya Pak? Rasanya lega Bu. Iya. Baik Pak, saya sudah memiliki hasil pengamatan dan penilaian dari proses coaching yang tadi Bapak sudah laksanakan ya Pak. Jadi Pak, proses coachingnya sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang kita sepakati tadi di awal ya Pak ya, di mana Bapak sudah menerapkan prinsip menjadi seorang coach, yaitu
Demikian kegiatan coaching kali ini meliputi pemantau, coach, dan coaching. Semoga kegiatan coaching ini bisa kita laksanakan agar kita dapat membawa perubahan besar di sekolah kita. Iya, sehingga budaya positif kita wujudkan di sekolah kita yang sangat kita cintai ini. Terus bergerak, Bapak Guru hebat. Salam guru bergerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.